Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Utami. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 1 Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Harefan Arif, SEMM, yaitu kolaborasi e-bisnis dengan sosial media pada PT Unilever Indonesia Tbk. Teknologi yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, di mana saat ini sudah ada media sosial dan aplikasi belanja untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa sih e-bisnis? Jadi, e-bisnis merupakan transaksi yang terjadi dalam bisnis online seperti penjualan langsung ke konsumen atau melalui e-commerce, transaksi dengan produsen dan pemasok, maupun interaksi antar mitra bisnis. Masuk ke dalam pembahasan, kalian pasti sudah nggak asing, sering mendengar, atau bahkan tanpa kalian sadari pernah juga nih memakai produk-produk dari Unilever. Coba deh kalian cek, di rumah kalian pasti ada minimal satu barang yang berasal dari Unilever. Terus, sebenarnya Unilever tuh apa sih? Apakah itu merek, perusahaan, atau produk? Jadi, Unilever merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, yang di mana perusahaan ini menyediakan produk barang-barang rumah tangga. Contohnya, ada Pepsodent, Pond's, Lux, Vaseline, Royco, dan masih banyak lagi. Dan untuk pemasarannya sendiri, Unilever menggunakan B2B atau business to business yang singkatnya menggunakan toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Carrefour, dan lain-lainnya. Lalu juga mereka menggunakan e-commerce, website, dan sosial media. Tujuan kolaborasi e-bisnis Unilever Indonesia dengan sosial media. Tujuan utamanya untuk sebagai sarana dalam melakukan strategi pemasaran dengan menggunakan platform online tersebut. Caranya, dengan membuat konten promosi yang menarik minat konsumen, bisa dengan membuat animasi yang mudah dipahami oleh konsumen dari berbagai usia, kemudian komunikasi antara perusahaan dan konsumen juga jauh lebih mudah, karena hanya tinggal menelpon ataupun chat melalui DM Instagram, Twitter, maupun Facebook, konsumen sudah akan dilayani dengan baik dan akan tercipta suatu hubungan yang baik. Kemudian, dengan adanya media sosial, maka perusahaan dapat memonitor atau memantau apa saja yang sekarang ini menjadi kebutuhan atau kesukaan konsumen. Hal ini dapat membuat perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dan secara tidak langsung akan meningkatkan konsumen. Ada 3 manfaat e-bisnis pada Unilever Indonesia, bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi konsumen. Bagi perusahaan sendiri, manfaatnya yaitu pertama, meningkatnya peluang pasar, karena akses dari e-bisnis itu sendiri yang semakin luas. Kemudian kedua, produktivitas kinerja perusahaan meningkat, karena peluang pasar yang semakin luas. Ketiga, adanya e-bisnis akan menciptakan hubungan yang baik dengan para stakeholders. Keempat, mudah dalam menganalisa apa yang sering dibutuhkan atau disukai para konsumen. Dan kemudian bagi para investor sendiri, yaitu memudahkan dalam memperoleh informasi. Karena di dalam e-bisnis sendiri sudah terdapat informasi-informasi yang dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Jadi investor sudah tahu nih. Jadi cenderung untuk membutuhkan waktu yang singkat saja jika ingin menanamkan sahamnya, karena sudah memikirkan berbagai pertimbangan. Terakhir, bagi konsumen, juga membutuhkan waktu yang singkat untuk membeli dan menerima produk dari Unilever, karena sudah ada e-commerce dan aplikasi YouShop. Karena di dalam e-commerce dan aplikasi YouShop pasti sudah ada informasinya, jadi akan sangat memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi pembelian dan membandingkan antar produk. Hambatan e-bisnis pada Unilever Indonesia yaitu ada 4. Faktor mental stage, di mana kecenderungan konsumen mencari diskon dari iklan media sosial. Kemudian sosial media, merupakan pasar anak muda, jadi perhatiannya lebih pendek, karena Unilever merupakan produk kebutuhan rumah tangga. Jadi kebanyakan pasti yang mengakses sosial medianya ya
ibu-ibu seperti itu atau yang sudah berumah tangga. Lalu waktu tayang. Jika di media sosial tergantung pada topik yang lagi rame. Kalau di TV jam tayang promosinya kan dapat diatur. Lalu dan hyperaktif, di mana perilaku pengguna sosial media yang seringkali aktif berpindah dari suatu platform ke platform lain akan menyulitkan perusahaan dalam menyampaikan informasi produk. Dampak e-bisnis pada Unilever Indonesia terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menaikkan pangsa pasar, menghemat biaya operasional karena memakai e-bisnis jauh lebih murah, menambah peluang dan jangkauan pemasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan karena adanya edukasi mengenai produk-produk Unilever, lalu meningkatkan manajemen pemasok, dan pastinya menambah pendapatan. Sedangkan ada juga nih dampak negatifnya, yaitu kegagalan non-teknis seperti pemadaman listrik, adanya penipuan yang saat ini sering kali terjadi pada transaksi online. Jadi kalian harus hati-hati ya. Hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk karena adanya oknum yang merusak reputasi dari Unilever. Hacker yang mampu membobol situs website Unilever. Dan kegagalan pada sistem elektronik, bisa saja gangguan pada sistem website, pada saat pembayaran, dan lain-lain. Unilever memiliki beberapa e-bisnis, di antaranya ada Instagram, yaitu ID-nya Unilever IDN, yang berisikan kampanye peduli lingkungan dan sosial, serta informasi yang bermanfaat. Contohnya, tips-tips kesehatan, kecantikan, cara memilih produk yang baik seperti apa, info-info lomba, untuk ide kreatif, dan sebagainya. Contohnya ada di dalam gambar, jadi bisa dilihat. Lalu Twitter, dengan username @UnileverIDN, yang berisikan layanan untuk konsumen jika ingin memberikan kritik atau saran, dan konsumen dapat bertanya mengenai produk-produk Unilever dengan mention aja langsung ke Twitter Unilever, serta memberikan informasi berupa tips-tips yang sama seperti platform Instagram. Contohnya bisa dilihat pada gambar, di situ ada seorang wanita yang mention ke Twitternya Unilever Indonesia untuk bertanya mengenai suatu produk. Kemudian ada YouTube Unilever, namanya Unilever Indonesia. Catat ya. Di sana merupakan platform online berbasis video yang menampilkan edukasi dari produk Unilever maupun edukasi terhadap kondisi lingkungan. Terdapat juga mentor-mentor yang inspiratif sekali dan webinar juga loh. Contohnya ada video produk Pepsodent yang mendukung edukasi dan perawatan gigi. Lalu ada video tips-tips juga yang sama seperti Instagram tetapi dengan mode video serta lomba-lomba ide. Website dan U-Shop Unilever. Website Unilever berisikan tentang Unilever, yaitu sejarah awalnya, visinya, tujuannya, inovasi apa sih yang bakal Unilever lakukan, gerakan-gerakan yang akan dilakukan itu apa aja sih, seperti hashtag-hashtag tadi itu. Ada banyak sekali hashtag tentang peduli lingkungan. Apa saja brand-brand yang berasal dari Unilever, lalu bagaimana sih caranya melamar pekerjaan di Unilever. Dan tersedia juga tempat pendaftaran dan juga masih banyak lagi informasi di dalamnya. Untuk U-Shop sendiri, yaitu adalah aplikasi belanja untuk produk-produk Unilever. Dan hal itu juga dapat langsung diantarkan atau home delivery. Jadi lebih mudah karena di sana hanya terdapat produk-produk dari Unilever. Terakhir ada Facebook, namanya Unilever, di mana Facebook Unilever ini menjadi sarana juga sama seperti Twitter untuk memberikan kritik dan saran, informasi mengenai webinar, dan mengenai produk-produk Unilever. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Ini ada contoh mengenai, ada yang bertanya juga mengenai tentang produk, ini informasi-informasi mengenai webinar dan juga produk-produk.
Etika pada sistem informasi, di mana mencakup 4 hal, yaitu privacy untuk melindungi informasi dari akses dari pihak yang tidak berwenang. Lalu accuracy, mengenai keakuratan informasi yang harus dijaga agar tidak merugikan perusahaan. Kemudian property, yaitu hak seseorang yang memiliki akses sistem. Dan terakhir, accessibility, di mana akses sistem yang sudah dibeli, bahkan dibayar oleh pemilik perusahaan, itu pasti mereka punya akses keamanan sistemnya. Gitu. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini atau dari materi yang sudah saya bawakan, bahwa PT Unilever Indonesia ini melakukan kolaborasi e-bisnis dengan sosial media dengan tujuan untuk menambah peluang pemasaran produk dan pangsa pasar. Dalam menerapkan e-bisnis ini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi Unilever harus memperhatikan nih dampak-dampaknya untuk perbaikan ke depannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.